Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan jamaah salat tarawih Masjid An-Nas, para bini sepuh, para sesepuh, para kiai asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Insyaallah pada malam hari ini mendapatkan barokah dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah sebuah momen yang sangat baik untuk berbagai macam amal soleh, dan ini sudah dijelaskan, bahkan sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau mungkin sebelum jadi Nabi, jadi setiap bulan Ramadan Rasulullah itu senantiasa berkhalwat dan pergi ke Gua Hira. Beliau di sana berlama-lama sampai 1 bulan penuh memohon kepada Allah, ya, menyepi hingga dari tinggal dunia. Beliau ini kemudian pada akhirnya setelah sekian lama lalu kemudian turun wahyu yang pertama, yaitu yang oleh para mufassir dikenal dengan 5 surat awal, itu Al-Alaq, Iqra bismillahirrahmanirrahim, khalaq khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini yang kemudian populer di antara kita, bahwa itulah ayat pertama, surat pertama yang diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga kemudian dikenal bahwa Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ya, walaupun tidak semua Al-Quran turun di bulan Ramadan, pasti ada bulan-bulan yang lain. Karena Al-Quran memang turun bertahap, tetapi Ramadan menjadi bulan istimewa. Istimewanya tidak karena bahwa bulan ini memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu di mana ketika Rasulullah kemudian mengasihkan diri dari kehidupan hingar-bingar duniawi. Di sisi lain yaitu turunnya sebuah kitab atau mukjizat terbesar bagi umat Islam. Di Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat terbesar bagi umat Islam yang saat ini kita masih kaji, masih kita pegang. Sehingga Ramadan merupakan amal yang tempat yang paling bagus untuk beramal dalam bidang Al-Quran. Jadi biasanya kalau kita di hari-hari biasa tidak pernah ngaji, ya alhamdulillah di Ramadan kita mulai ngaji, ya ngadaras gitu. Ya kita ikut-ikutan kemudian tadarus menapakkan Al-Quran. Ya alhamdulillah, nggak apa-apa walaupun setahun sekali kita kemudian menapakkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya karena itulah kata Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi ini adalah kitab yang monumental, ya, kitab suci yang fenomenal, yang secara filologi kalau dikaji ini adalah kitab suci yang paling otentik. Jadi kalau dibandingkan dikaji antara kitab-kitab suci yang lain dalam agama yang lain, termasuk kitab suci Nasrani, Injil misalnya, atau kitab suci agama lain, Al-Quran adalah kitab suci yang paling otentik, paling asli, karena nggak pernah berubah satu huruf pun. Nah kita harus bangga, karena Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab dan ini tidak pernah berubah satu huruf pun sejak 1700 tahun yang lalu. Jadi ketika era Abu Bakar, lalu kemudian Umar, Utsman, Ali, itu kemudian dicetak, dan itu tidak mengalami perubahan sedikit pun sampai sekarang. Jadi alhamdulillah kita punya kitab suci yang keasliannya masih orisinil, masih otentik dibanding kitab suci agama lain. Jadi kita harus bangga kita punya Al-Quran, dan itu adalah mukjizat terbesar umat Islam. Jadi mukjizat Islam bukan tongkat, bukan batu, ya, bukan kain, bukan. Tapi mukjizatnya adalah Al-Quran yang penuh dengan nuansa akal. Jadi kita diajak berpikir. Jadi puasa ini adalah momen terbaik. Di sisi lain puasa juga merupakan tameng, ya. Ada momentum, ada praktik, ya, yang itu menjadi tameng. Inna siyama junnatun, kata Nabi. Bahwa sesungguhnya puasa itu adalah tameng.
Maka syaratnya ketika puasa bisa menjadi tameng, menjadi perisai, itu la yarfus wala yafsuk wala yajhal. Jangan berkata-kata buruk, jangan ngomong kotor, jangan berkata bohong. Karena itu syarat. Kalau kita mau puasanya sempurna, la tajhal wala yafsuk wala tidak boleh berkata kotor, yarfus wala yafsuk wala yajhal. Jangan berkata kotor, berkata buruk, jangan kemudian berbuat fasik, dan yajhal itu merugikan orang lain. Jadi kalau kita mau puasa sempurna, mau puasanya menjadi perisai untuk kita, menjadi tameng untuk kita, maka semestinya puasa itu tidak boleh diiringi dengan kata-kata kotor. Bahkan wa in imru'un syatamahu aw yuqatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang ngajak berantem, kalau ada orang yang mengajak ribut, kalau ada orang yang kemudian ngajak sesuatu yang tidak baik, falyaqul inni shaim, maka bilang saja saya puasa. Jadi disitulah kemudian intisarinya. Puasa itu menahan diri, al-imsak. Jadi inilah momen penting. Kalau kita di selain bulan puasa tidak bisa menahan diri, maka di puasa ini menahan diri. Kita menahan diri dari sesuatu yang halal, yang bukan dari yang haram. Bahkan nasi yang di hari biasa itu kita makan dan makan kita cuekin gitu, di bulan Ramadan itu istimewa. Air putih yang mungkin kita nggak anggap di bulan-bulan biasa, itu di bulan Ramadan menjadi sangat istimewa. Jadi betapa istimewanya ketika kita menunggu duduk maghrib, bahkan di antara kita tuh pengennya maghrib terus ya. Setiap subuh bangun kayaknya maghrib lama gitu, pengennya maghrib aja terus gitu. Karena begitu istimewanya air putih, sehingga kita diajarkan untuk menghormati makanan. Jadi makanan yang ada di depan kita hormati. Nah, ada air putih yang kita minum gitu, alhamdulillah. Ada gorengan kita minum, ya alhamdulillah. Lontong, alhamdulillah. Yang padahal di hari-hari biasa lontong itu mungkin bagi kita makanan cemen gitu, nggak berlaku. Tapi begitu bulan puasa, masya Allah, lontong itu kalau dijual di jalan tuh mau berapa pun habis tuh lontong. Bahkan orang nyari-nyari lontong itu. Saking istimewanya. Ini adalah pelajaran penting dari Ramadan. Jadi Ramadan itu penting. Artinya kita tidak hanya menghargai momentum yang ada, kita belajar untuk menahan diri, tapi juga kita menghargai makanan. Nah, kita belajar untuk menahan diri dan sesuatu yang halal, bukan dari yang haram. Makanan yang di siang hari itu adalah halal, nasi halal, air putih halal, itu ternyata di bulan Ramadan di siang-siang itu jadi haram. Itu kita di depan namanya dicoba untuk menahan diri. Jadi kan memang inti puasa itu udah al-imsak, menahan diri. Jadi imsak itu bukan berarti udah nggak boleh makan. Kalau di kita kan gitu, imsak, udah nggak boleh makan. Imsak itu artinya menahan diri. Jadi artinya jangan memakan atau jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya itu halal, tapi ketika Ramadan menjadi haram. Berbohong misalnya yang biasa kita lakukan di bulan biasa, seperti ngobrol biasa aja. Nah ketika bulan puasa dikurangin bohongnya. Minimal ya berupaya menahan diri untuk tidak bohong. Ngomong-ngomong kotor, anak-anak muda, adik-adik yang biasanya kalau ngobrol tuh, cing kemana cing? Oh iya kemana cing gue juga, itu udah begitu. Anak muda sekarang begitu kalau ngobrol. Saya ngeliat anak kecil itu kalau jajar-jajar pada main game itu ngomongnya udah begitu. Anjir lah apalah itu ditahan dulu ya adik-adik, ditahan. Kira-kira selama bulan puasa ini ditahan dulu. Jadi kalau pengen puasa yang sempurna harus wala yarfus, wala yajhal, wala yafsuk. Jadi kemudian ini menjadi puasa kita sempurna. Saya kira ini sedikit ya dari momentum puasa yang mudah-mudahan kita bisa memperoleh puasa, tidak hanya kita disindir oleh Nabi sebagai orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tetapi minimal paling tidak kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk di bulan Ramadan. Nah, ini belajar untuk tidak seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dapat memperoleh berkah Ramadan, dapat menjadi orang-orang yang kemudian ketika kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.